Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Putra Handayani, dan di video kali ini kita akan membahas tentang people pleasing gitu kan. Tapi sebelum kita membahas tentang people pleasing gitu kan, sebelum kita membahas apa itu people pleasing, pengertian people pleasing itu apa dan lain sebagainya, untuk teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini bisa support channel ini dengan cara klik subscribe, dan kalau misalkan video ini bermanfaat bisa teman-teman share dan like juga. Kalau misalkan nanti juga ada mungkin yang mau nambahin tentang kita pembahasan hari ini, mungkin teman-teman bisa langsung aja ya ketik-ketik ya kan di kolom komentar, kita diskusi di sana. Oke, jadi langsung aja kita akan membahas tentang people pleasing atau people pleasure gitu. Mungkin teman-teman pernah menjumpai gitu, atau mungkin punya sahabat, saudara, atau siapapun mungkin yang teman-teman ngerasa kalau dia itu punya sifat yang gak enakan gitu. Atau mungkin malah teman-teman sendiri pernah punya yang namanya sifat gak enakan gitu. Karena jujur ya, aku sendiri juga pernah punya sifat gak enakan, dan itu kenapa aku pernah mengalami hal seperti ini ya karena waktu dulu kan aku masih nggak ngerti dan nggak tahu kenapa, pokoknya intinya aku dulu pernah jadi orang yang manutan gitu loh. Intinya ya ngikut aja gitu sama teman-teman aku dulu gitu. Untuk sifat nggak enakan ini sendiri sebenarnya kalau misalkan kita telaah ya, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa mungkin orang-orang di sekitar kita atau mungkin bahkan kita sendiri mempunyai sifat seperti itu. Ada beberapa alasan. Contohnya kita nggak mau kalau teman kita kecewa karena kita gitu. Jadi istilahnya kita pengen ngebahagiain mereka dengan cara kita ngikut aja, atau dengan cara kita ya udah kita mengiyakan apa yang teman bilang gitu. Karena kita emang nggak enakan gitu loh. Kita ngerasa kalau misalkan teman kecewa itu salah kita. Ya ada yang seperti itu gitu. Atau kita memang butuh pengakuan orang lain, artinya dengan kita mengiyakan kemauan orang lain ya kan, kita serasa dianggap ada sama mereka gitu loh. Kalau dulu istilahnya kalau pas masih kecil tuh ndak nerah di kamar kayak gitu kan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Indonesianya ya takut nggak ditemenin gitu loh. Ora dikancak kayak dipencel kayak dewe gitu. Dan ada juga mungkin alasan karena kita nggak pernah pede sama apa yang kita lakukan. Artinya kita pengen menyampaikan pendapat atau kita pengen mengekspresikan diri kita seperti ini, tapi kita memang nggak pede gitu loh dengan apa yang harusnya kita lakukan gitu. Jadi ya mau nggak mau karena kita udah ngerasa nggak pede, jadi ya wes manut aja gitu kan. Manut wae sama apa yang dikata temen gitu. Nah itulah beberapa istilahnya kayak beberapa alasan kenapa orang-orang punya sifat gak enakan gitu ya. Dan sebenarnya orang-orang yang punya sifat gak enakan ini memang cenderung kelihatan kayak mereka tuh sangat baik gitu kan, sangat baik, sangat care ya kan, baik hati, bahkan terlihat gak pernah menyakiti orang lain gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat bener-bener, orang itu justru malah tersakiti dengan dirinya sendiri gitu. Orang itu tersakiti dengan sikapnya sendiri yang terlalu baik gitu. Ya memang karena memang efeknya tuh di situ gitu loh. Tapi orang-orang yang melakukan ini ya ibaratkan kayak dia bingung gitu loh, mau nggak mau aku harus seperti ini gitu. Padahal dianya sendiri istilahnya kayak apa ya, kayak nggak bahagia loh dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih orang mau melakukan hal itu gitu. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang ini mempunyai sifat nggak enakan. Pertama, karena mereka cenderung menghindari pertentangan dengan temannya atau dengan orang lain gitu loh. Jadi ibaratkan simpelnya kalau misalkan ya daripada kita nanti jadi masalah, mending aku ngikut aja gitu. Jadi meskipun orang itu ngerasa aku nggak nyaman kalau ikut, tapi ya mau nggak mau karena orang itu cenderung menghindari pertentangan dengan orang lain gitu. Dan yang kedua, orang itu berpikir bahwa ketidaksetujuan atau penolakan tuh akan berakibat masalah. Jadi ya tadi kalau misalkan daripada kita nggak mengiyakan nanti ada masalah gitu kan, ujung-ujungnya malah jadi panjang, ya udah mendingan diiyakan aja, rampung gitu kan, selesai gitu. Walaupun kita sendiri memang nggak merasa setuju gitu, tapi orang yang mempunyai sifat nggak enakan itu sebenarnya mau nggak mau mereka mengiyakan aja gitu. Tapi karena sifat ini sudah nempel di kita gitu, jadi ya kita berpikirnya itu lebih condong ke arah situ, condong ke arah kalau misalkan aku nggak mengiyakan nanti jadi berabe gitu kan, jadi masalah, jadi ribet gitu. Jadi mending diiyakan aja gitu. Yang ketiga ini adalah yang sudah aku sampaikan di depan tadi. Orang tuh cenderung nggak pengen menjadi beban untuk orang lain gitu loh. Artinya gini, artinya orang itu berpikirnya terlalu terlalu sempit gitu loh. Ya, ketika mereka menganggap bahwa
mereka nggak mau menjadi beban orang lain, yaitu otomatis kayak pemikiran dia itu nggak bisa terbuka gitu. Jadi dia seolah-olah berpikirnya kayak aku nggak pengen ngecewain orang lain, aku nggak pengen ngecewain orang ini, aku nggak pengen ngecewain orang ini gitu loh. Dia nggak mungkin spontanitas nggak bisa berpikir bahwa kalau misalkan aku nolak ini gitu kan, mungkin nggak jadi masalah gitu. Dia nggak bisa mungkin berpikir kayak gitu. Karena itu memang mungkin apa ya, mungkin kayak spontanitas gitu loh, spontan. Uhui gitu. Kayak spontanitas gitu loh pemikirannya. Jadi kayak ya udah gitu aja gitu. Nah, yang paling cenderung terjadi gitu kan ketika seseorang sudah memiliki rasa nggak enakan gitu kan, seseorang sudah menjadi people pleasing gitu. Ada beberapa efek yang mungkin mereka alami gitu. Pertama, mereka menjadi nggak pede, mereka takut-takut dan mereka minder gitu. Kalau tiga ini nggak usah dijelaskan ya. Mungkin teman-teman semua udah tahu kenapa takut, kenapa minder, kenapa nggak pede. Yo, itulah ya. Yang kedua, orang-orang itu cenderung susah untuk menyatakan pendapat gitu. Karena efek yang ditimbulkan itu nggak pede, jadi mereka mau berpendapat pun kayak sungkan gitu loh. Karena mereka di awal udah nggak pede duluan gitu. Jadi mau menyampaikan pendapat pun mereka sungkan. Lebih baik ya udah diem aja, manut gitu. Dan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, mereka cenderung nggak bisa menjadi diri sendiri. Mereka nggak bisa berekspresi, mereka nggak bisa sulit untuk mengembangkan diri. Artinya hidup mereka tuh kayak tergantung ekspektasi orang lain gitu loh. Karena ya tadi mengiyakan. Ya sulit bro, sulit kalau misalkan mereka mau keluar dari seperti ini ya sulit. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa keluar dari rasa nggak enakan ini. Ada caranya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas bagaimana caranya lepas dari sifat nggak enakan ini, pertama kita harus ketahui dulu sebenarnya apa sih penyebabnya kenapa kita menjadi people pleasing, kenapa kita menjadi people pleasure, kenapa kita sebegitunya memiliki rasa nggak enakan. Ada beberapa faktor memang yang menyebabkan kenapa kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Bisa jadi itu karena orang tua atau lingkungan ya. Kalau lebih luasnya, lebih universalnya itu memang faktor lingkungan, mungkin waktu masa kecil gitu. Kalau misalkan dari orang tua itu ada beberapa memang yang mungkin orang tuanya itu kayak terlalu ngekang dia gitu. Jadi orang tuanya itu terlalu meremehkan mereka. Misalkan seorang anak punya yang namanya spekulasi, pengen begini, udah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi karena memang orang tuanya nggak setuju, jadi orang tuanya tuh kayak menganggap bahwa kamu ngapain seperti ini, toh nggak ada hasilnya. Akhirnya si anak menjadi orang yang nggak pede dan mereka cuman mengiyakan ya kan orang tua, apa yang orang tua bilang gitu. Dan ada juga faktor lingkungan. Artinya faktor lingkungan itu banyak ya. Bisa faktor pertemanan. Faktor pertemanan pas mungkin semasa kecil. Ketika masih anak-anak mungkin teman-teman juga masih ingat ya. Dengan teman-temannya mungkin. Atau seringnya kebanyakan yang usianya paling tua itu sangat mendominasi dalam permainan atau pertemanan mereka gitu loh. Jadi ketika main apa gitu kan. Yang umurnya lebih muda dari mereka ya disuruh manut, disuruh ngikut aja gitu. Dan kadang seringnya itu dicurangin gitu. Dan kelakuan-kelakuan seperti itu pas masa kecil itu memang sebenarnya bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri di diri kita gitu kan. Efeknya nanti ke dewasa menjadi orang yang memang nggak enakan gitu. Karena kebawa masa kecilnya itu bisa terjadi teman-teman. Nah cuman ada beberapa cara supaya kita kayak bisa lepas gitu loh dari rasa nggak enakan ini. Oke, yang pertama caranya adalah yang tahu diri kamu itu yang kamu. Maksudnya gini. Mungkin teman-teman punya pendapat, mungkin teman-teman punya sesuatu yang pengen diungkapkan, mungkin teman-teman punya tujuan yang memang harus diwujudkan, ya yang tahu itu ya teman-teman gitu loh. Karena yang membuat skenario itu kan teman-teman gitu kan. Jadi berhasil gagalnya itu sebenarnya bukan di orang lain gitu, tapi di diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa ya teman-teman itu ya dirimu sendiri gitu loh, bukan orang lain gitu. Yang kedua, pede aja gitu kan, pede aja karena PD itu merupakan modal, memang benar-benar modal awal untuk lepas dari rasa nggak enakan gitu. Karena dengan kita PD, kita mungkin untuk ke step-step selanjutnya yang membuat kita lepas dari rasa nggak enakan ini bakalan lebih mudah. Yang pertama PD aja dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat, punya rencana ini, nggak usah mikirin orang lain dulu. Yang penting teman-teman PD dengan yang teman-teman lakukan.
teman-teman pede dengan apa yang teman-teman ucapkan, dan jangan lupa juga untuk dipertanggungjawabkan. Selain pede juga teman-teman harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Yang selanjutnya, pertahankan apa yang membuat teman-teman merasa lebih baik gitu. Jadi mungkin di sini kita bisa bilang bahwa kata lainnya memang kita harus egois teman-teman. Di momen ini kita harus egois dengan apa yang orang lain kata, apa yang ekspektasi orang lain bilang gitu. Kita harus egois bahwa kita juga punya cara sendiri, kita punya apa yang harus kita lakukan sendiri, itu kita punya planningnya, kita punya langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi misalkan ada ekspektasi orang lain yang membuat teman-teman tuh nggak nyaman, ya udah tinggalkan, karena kita harus egois gitu. Dan yang selanjutnya memang nggak kalah penting, karena ini menyangkut kebahagiaan ya. Jadi menyangkut apa sih kalau bahasa Inggrisnya itu happiness gitu ya. Pokoknya ini menyangkut kebahagiaan. Dengan kata lain, bahagia itu adalah tanggung jawab masing-masing gitu. Maksudnya gini, setiap orang itu tanggung jawab kebahagiaannya itu ada di orang tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak usah berpikiran bahwa teman-teman harus membahagiakan orang lain, teman-teman harus ikut andil dalam membuat sebuah kebahagiaan untuk orang lain. Teman-teman harus mikirin juga kebahagiaan diri teman-teman sendiri gitu. Jadi di sini juga ada sifat yang memang harus sedikit egois. Karena teman-teman harus sadar bahwa kebahagiaan teman-teman itu semuanya utamanya itu adalah teman-teman yang buat, yang ciptakan gitu. Berawal dari teman-teman dulu ya kan, teman-teman harus bahagia dulu. Baru ketika teman-teman udah ngerasa bahagia, monggo kalau mau membuat orang lain bahagia. Yang penting satu, jangan terus teman-teman nggak mikirin diri sendiri, terus teman-teman fokus untuk membahagiakan orang lain. No, teman-teman harus bahagia dulu, baru teman-teman monggo kalau mau membahagiakan orang lain. Yang penting intinya ketika kita mau membagikan kebahagiaan, kita jangan merasa sedih, kita jangan merasa susah, tapi kita memang harus bahagia dulu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, teman-teman harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman lakukan gitu kan. Ketika semua cara sudah dicoba, mungkin teman-teman nggak akan semudah atau semulus yang dibayangkan gitu ya. Semua akan berjalan dengan sendirinya, semua orang akan langsung respect ke teman-teman, enggak juga gitu. Karena mungkin ketika teman-teman menolak ajakan, menolak pendapat, atau teman-teman mungkin mengungkapkan pendapat sendiri gitu kan, mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju dan ada beberapa orang yang mungkin malah mengejek atau sebagainya. Nah, hal-hal itu yang mungkin harus teman-teman pertanggungjawabkan gitu. Jadi ketika teman-teman mau melakukan apa, ya udah teman-teman harus tahu resiko dan teman-teman harus bisa menjadikan itu bukan sebuah masalah dan harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman lakukan. Gitu. Jadi ibaratkan kayak kita mau nabung ya kan, kita mau nabung, tapi kita harus juga tahu resikonya atau tanggung jawabnya, ya kita harus hemat gitu loh. Ya contohnya seperti itu gitu loh. Nah cuman gini teman-teman, ketika mungkin teman-teman mau mencoba cara ini atau mau menerapkan ini supaya teman-teman tuh nggak jadi orang yang nggak enakan gitu, itu pertama memang teman-teman harus apa ya istilahnya, harus lakukan dulu ya kan. Pertama mulai dulu. Kalau misalkan kita nggak melakukan, cuman membayangkan doang, ntar kalau aku kayak gini, orang-orang kayak gini nggak ya, dan teman-teman nggak melakukan, ya sama aja gitu ya, podo wae gitu kan. Jadi memang pertama teman-teman harus move gitu kan, teman-teman harus pindah, teman-teman harus lakukan, do it gitu kan, do it. Oke, nggak apa-apa, mungkin memang awal-awal teman-teman kayak ngerasa canggung atau ngerasa kok jadi gini ya, nggak masalah, yang penting teman-teman lakukan dulu ya kan. Nanti kalau misalkan teman-teman udah lakukan ya kan, lihat perkembangannya. Semoga apa yang dilakukan dengan cara tersebut tuh bisa menjadikan teman-teman menjadi orang yang bisa berkreasi, menjadikan kita semua yang mempunyai sifat rasa nggak enakan tuh bisa memunculkan kreasi sendiri gitu loh. Intinya kita bisa berkembang dengan diri kita nggak selalu di bawah ekspektasi orang lain gitu, karena memang harusnya kita tuh berdiri di atas ekspektasi kita sendiri gitu loh teman-teman. Dan kita seharusnya memang seperti itu, yang penting nggak merugikan orang lain gitu. Oke teman-teman, jadi untuk hari ini mungkin pembahasannya itu ya. Jadi kalau mungkin kurang lengkap atau mungkin ada salah kata, salah dua gitu, nanti kita diskusi di kolom komentar, oke? Jadi mungkin untuk videonya segitu dulu, semoga bermanfaat. Dan sorry tuh saya kalau misalkan aku bicaranya itu masih jelimet rakaruan ya namanya juga ini ya.
Oke teman-teman, jadi segitu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bahas di kolom komentar kalau misalkan ada sesuatu hal yang kurang. Oke, saya Putra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.